Dulu jadi barista digaji kecil, sekarang punya coffee shop menggaji kecil barista juga, hehehe. Nah, itu ngawur namanya. Males ke coffee shop kalau muter lagunya terlalu keras, bikin nggak nyaman nongkrongnya. Setuju, bener banget. Aku paling males kalau datang ke coffee shop, dari buka pintu tuh langsung kedengeran suara musiknya keras banget. Yo, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung di waktu Indonesia bagaimana kalian menontonnya. Kali ini seperti biasa ya, karena edisi kehabisan ide konten, jadi aku nge-live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar kopi. Dan aku izin untuk merekamnya di kamera sana. Ini untuk live, itu untuk kamera untuk recordnya. Dan aku posting di YouTube, TikTok, terus Facebook, dan juga tentu saja Instagram. Kali ini nge-live-nya di Skuro Jogja ya, Skuro Official. Kemarin tuh ada yang tanya, tuh Mas Anam tuh nanti tak tag orangnya ya. Ada yang tanya, grinder di bawah 10 juta. Ini ada banyak banget. Ini aku mau contekannya dulu aja. Ada E65S T. E65T. Nah, itu ada di 7.659. Yang mana nih, Mbak? Yang paling kiri. Ini ya? Ya, ini di 7 jutaan. Ada E75, 8.900.000. Mana E75? Ini. Dan E85T, ini 12.400.000 ya. Jadi 10 juta nambah dikit. Itu dapat ini. Jadi kemarin kalau ada yang tanya, grinder di bawah 10 juta yang siap ngelibas giling kopi setiap hari, pilih aja nih. Cek langsung di Skuro Official. Nanti sambil nge-live kalau mau ada yang tanya-tanya grinder, nanti kita panggil penjualnya langsung ya. Ini jawab-jawab pertanyaan dulu. Kemarin tuh ada 2 pertanyaan yang aku keep karena sesuatu hal. Ini menarik. Ini akan aku bahas dulu. Kalian siapin pertanyaan-pertanyaan berikutnya saja. Menarik nih, kocak nih. Nih, males ke coffee shop kalau muter lagunya terlalu keras, bikin nggak nyaman nongkrongnya. Setuju, bener banget. Aku paling males kalau datang ke coffee shop, dari buka pintu tuh langsung kedengeran suara musiknya keras banget itu. Itu mau kerja nggak enak, mau ngopi nyantai nggak enak, mau ngobrol nggak enak. Itu coffee shop atau tempat konser musik itu jatuhnya ya kan. Coffee shop itu kan harusnya ya musiknya yang pelan-pelan aja, genrenya pelan, volumenya juga pelan. Karena kalau misalnya kamu muternya keras-keras, sampai seberang jalan dengar, sampai toko seberang dengar, itu kamu coffee shop atau sound horek itu. Dulu jadi barista digaji kecil, sekarang punya coffee shop menggaji kecil barista juga, hehehe. Nah, itu ngawur namanya. Dulu kamu menjelek-jelekan ownermu sendiri kan, pasti selalu ngeluh setiap hari, aku digaji kecil, digaji nggak layak. Giliran kamu punya kesempatan, entah dikasih investor duit, kemudian diolah menggaji barista dengan kecil juga. Yaitu kamu namanya menjilat ludah sendiri. Kalau kamu mau sejahtera, ya sejahterakanlah orang lain. Kalau misalnya kamu memang dirasa belum bisa menggaji barista dengan layak, jangan punya barista dulu. Ingat kata Pak Budi Sateratu, jangan sok-sokan gaya punya karyawan kalau sebenarnya kamu itu memang belum siap. Jadi kalau kamu itu memang butuh karyawan, butuh barista, itu pastikan kamu bisa menggajinya dengan layak. Kalau kamu belum bisa, ya udah kamu ngebar sendiri aja. Nggak masalah itu. Nanti kalau sudah duitnya sudah banyak, omsetnya udah gede, barulah itu kamu hire barista biar bisa menggaji dengan layak. Gitu. Bang, alat kopi di belakang berapaan? Aku nyontek lagi ya. Yang E65T ini harganya cuma 7.659.000. E75 ini hanya 8.991. E75T, mana E75T? Ini 9.768. E85T ini cuma 12.432. Kalau mau beli langsung cek Skuro Official Jogja. Ini grinder ya. Bang, kalau bikin mie, kuahnya pakai kopi, itu boleh nggak? Nggak usah aneh-aneh ya. Nanti lama-lama kamu bikin V60, nyeduh V60 pakai kaldu itu, mie sedap, rasa rendang gitu. Kamu ya jangan aneh-aneh. Udah, mie instan ya mie instan aja, itu enak. Kopi ya kopi aja. Makan mie instan bareng kopi, itu enak. Jangan bikin mie, kuahnya pakai kopi. Jangan bikin kopi, airnya pakai kaldu mie. Jangan dicampur-campur kayak gitu. Nikmatilah secara bersamaan, jangan dicampur. Bang, benar minum V60 tambah espresso itu bid'ah perkopian. Ngawur. Enggak ya, jadi kan, nah ini menarik ini. V60
ditambah manual brew, kebalik. Hasil sedotan V60 kemudian dicampur espresso, itu kan jatuhnya jadi red eye. Memang ada menu namanya red eye, yaitu hasil kopi filter biar lebih nampol ditambah espresso. Itu memang wajar. Sejarahnya orang-orang Amerika itu kan terbiasa melakukan perjalanan penerbangan pendek ya. Intinya berangkat malam, sampainya itu nanti subuh. Makanya tidur terlalu cepat, tapi kalau enggak ngantuk juga. Nah, makanya mereka tuh biasanya pesen kopi filter ditambah espresso. Jadi jadinya red eye biar mereka terjaga selama perjalanan itu. Biar mengurangi stresnya lah, biar nggak terlalu jet lag lah. Jadi makanya akhirnya coffee shop di sekitaran sana itu terbiasa menjual menu red eye. Ada juga dead eye. Black eye dulu, black eye. Ada juga dead eye. Itu pokoknya intinya semakin black, semakin dead, itu espressonya ditambah semakin banyak. Jadi tidak bid'ah jika ada orang yang minum manual brew ditambah espresso. Itu red eye namanya. Bang, nyemil biji kopi apakah berbahaya? Jika kamu nyemilnya apa dulu nih? Roast beans itu masih aman. Kalau green bean ya itu cuma kasihan gigimu sebenarnya. Green bean itu kan yang masih hijau itu ya. Jadi kalau itu baru berbahaya karena gigimu bisa rontok. Tapi kalau sudah roasted beans yang sudah di roasting itu sudah aman. Memang sangat wajar untuk nyemil biji kopi untuk mengetahui, oh rasanya kemungkinan nanti kalau diseduh kayak gini. Itu sangat wajar. Bang, kopi campur telur enak nggak bang? Ini namanya kopi talua. Ini menarik ini. Kan ada teh talua, ada kopi talua ya. Jadi kalau kopi talua itu sebenarnya simpelnya ya kopi hitam ditambah kuning telur. Itu minuman khas mana itu aku lupa. Tapi pokoknya ada. Dan itu salah satu kopi tradisional yang memang sebaiknya kita lestarikan. Ya, kalau apakah menjijikkan atau tidak, ya itu kembali ke orang-orang. Ada orang yang makan bubur pakai kuning telur mentah merasa jijik. Ada orang yang makan kuning telur mentahnya aja fine-fine aja, nggak masalah. Jadi kalau kopi hitam campur kuning telur itu ada, kopi talua namanya. Bukit Tinggi, oh ya itu kayaknya khas di Bukit Tinggi. Kopi susu paling enak, bukan brand apa ya, tapi kalau kopi susu yang lagi aku suka itu Dirty Latte. Jadi Dirty Latte itu manis, tapi bukan manis dari gula, tapi manis dari susunya. Dirty Latte itu kan ada dua versi memang ya, tapi versi yang aku suka itu lebih ke yang susu distilasi, setelah itu susu dingin, kemudian langsung dituangin espresso panas. Itu cakep banget rasanya, enak banget. Kalau ada coffee shop yang jual Dirty Latte, pesenlah, coba. Itu pasti sangat enak. Bang, kalau kopi bubuk, kopi bukannya diseduh malah dibuat lukisan boleh nggak? Jadi di Rembang lah seperti itu ada namanya kopi lalat. Nah, kemarin aku bilang lelet, dimarahin kan? Bang, bacanya bukan lelet tapi lalat. Ya intinya itulah. Jadi kopi lalat khas Lasem Rembang itu memang sangat pekat ya, sangat halus bubuk kopinya, sehingga cara menikmati kopinya selain diminum kopinya, nanti ampasnya yang sangat halus itu digunakan untuk melukis. Biasanya digunakan melukis di rokok biar katanya biar lebih awet. Tapi ada juga kreasi yang kopinya itu, ampasnya itu digunakan benar-benar untuk melukis di kanvas. Jadi itu memang ada. Tetapi kan kopinya harus diminum dulu nih. Jangan dibikin kemudian kopinya dibuang cairannya kemudian baru dibuat lukis. Jangan itu. Jadi nikmatilah kopinya dulu, kopi hitamnya. Setelah ampasnya itu tersisa, itulah yang digunakan untuk melukis. Itulah kopi lelet, bukan lelet, khas Lasem Rembang. Saya kurang suka Arabica karena asam. Kalau Robusta emang enak. Ada saran Robusta yang enak. Saya suka gilingan medium dari Temanggung. Lupa namanya kopi Robusta itu. Saran yang lain, please. Sebenarnya ya Robusta itu memang enak. Cuman memang kebiasaan kita, budaya kita tuh Robusta tuh digiling, di roasting dengan gelap sehingga rasanya tuh hanya pahit. Kalau kita ngomongin fine Robusta itu di roasting dengan tepat, kemudian diseduh dengan tepat, itu rasanya juga enak, gak hanya pahit. Coklatnya bisa muncul, udinya juga bisa muncul, gurih bahkan. Robusta itu memiliki karakternya tersendiri dan bukan hanya pahit, ya memang ada pahitnya. Cuman ada banyak banget rasa selain pahit yang bisa muncul di Robusta. Timun loh bisa ada di Robusta, itu saking menariknya. Jagung loh bisa muncul di Robusta. Jadi Robusta itu sekaya itu sebenarnya. Ya memang karena budaya kita selama ini Robusta itu disangrai gelap dan ditubruk untuk dicampur gula, akhirnya Robusta dicap dengan rasa pahit. Sebenarnya enggak, ada banyak banget rasa-rasa yang muncul di Robusta.
Mas, mana grinder sarannya yang di bawah 10 juta buat produksi banyak? Nah, ini orangnya yang tanya semalam nih. Nih, semalam. Nih, langsung nih. Banyak nih. E65T. Ini cuman 7.459 Mas Anam. Nih yang beginian. Atau yang ini E85T. Ini cuma 12.432. Nih. Atau yang ini E75. E75 cuma 8.991. E75T cuma 9.768. Di bawah 10 juta. Ngeri-ngeri nih. Langsung cek. Mana? Skuro Authorized Store. Atau kita kasih cashback. Tuh. Menarik nih untuk followers-followersnya Mas Alvin. Tuh, kalau followersku dikasih cashback, aku nggak expect tapi ya serah lah. Ya, kamu langsung itu aja, cek aja Skuro official Jogja deh. Dah tuh, cek Mas Anam. Cek nih, nggak ngamuk lagi kan semalam aku bilang measure kan. Ini udah ngeri-ngeri nih. Mas kalau mau bikin manual brew beansnya yang bagus Arabica atau Robusta atau blend? Bebas sebenarnya ya. Kalau kemudian kamu bilang Arabica lebih enak daripada Robusta, belum tentu juga. Banyak loh Robusta tuh yang enak, yang bisa ngeluarin rasa gurih. Bukan gurih kayak soto ya. Gurih, kemudian ada rasa jagungnya, timun, dan lain-lain. Itu banyak. Ya memang karena Robusta selama ini dicap selalu pahit, gelap, dan lain-lain ya. Memang kita mengenal Robusta dulu kayak gitu, tapi sekarang kan sudah banyak tuh fine Robusta yang di roasting dengan medium atau light to medium itu enak-enak diseduh dengan manual brew. Blend pun juga nggak kalah enaknya juga. Filter blend loh. Filter blend sekarang sudah banyak dari berbagai origin kemudian dijaringkan satu untuk memunculkan rasa-rasa tertentu. Jadi tidak harus manual brew Arabica, harus Robusta, harus blend. Yang penting hasilnya kopinya enak dinikmati. Apa aja yang penting enak dinikmati kopinya. Bang, nyeduh kopi pakai Monster Energy Drink apakah aman? Gak usah aneh-aneh. Kamu jangan nyeduh pakai kerating deng, kamu jangan nyeduh pakai extra joss, kamu jangan nyeduh pakai Coca-Cola, pakai coconut water dan lain-lain. Udah yang aman-aman aja. Air beda rasa, ingat kan? Beda air beda rasa. Tapi maksudnya beda air beda rasa itu bukan beda air hidrokoko sama Monster Energy Drink, nggak kayak gitu konsepnya. Ya silakan aja kalau kamu mau, cuman ya resikonya tanggung sendiri. Jangan aneh-aneh. Udahlah pakai air mineral aja. Harus coba kopi dari Timor Leste, Bang. Ini menarik. Ada namanya Hybrido de Timor di Timor Leste itu seingatku ya. Jadi itu adalah hasil perkawinan silang secara alami Arabica dan Robusta sehingga menciptakan varietas Arabica yang lebih tahan terhadap hama. Itu namanya HDT, Hybrido de Timor. Itu menjadi salah satu penyelamat industri kopi mungkin ke depannya ya. Karena itu mewarisi ketahanan akan hama dari Robusta, tetapi memiliki cita rasa yang Arabica. Itu menarik tuh, varietas HDT itu. Mas, apakah semakin tinggi MDPL tempat kopi itu ditanam juga semakin kompleks rasa dari kopi yang dihasilkan? Ini masih perdebatan ya. Dulu anggapan itu iya, karena semakin dingin semakin microclimate semakin bagus. Tapi sekarang sudah banyak daerah-daerah yang kopinya itu bahkan di bawah 1000 mdpl untuk Arabica ya. Dan hasilnya baik, tapi memang tidak bisa semua tempat kayak gitu karena kembali lagi microclimate-nya. Areanya rendah, tapi kalau microclimate-nya bagus, itu juga bisa menghasilkan kopi dengan Arabica terutama yang hasilnya bagus, panennya bagus, rasanya juga enak. Sama ketinggiannya di atas 1500 mdpl tapi ke microclimate-nya jelek, kopinya juga tidak terlalu maksimal. Sekarang ini karena terkait krisis iklim dan lain memang sedang banyak pihak yang sedang melakukan berbagai cara biar kopi bisa ditanam di tempat yang lebih rendah dengan microclimate yang tepat sehingga bisa menghasilkan kopi yang rasanya sama enaknya dengan kopi-kopi yang ditanam di daerah yang tinggi gitu. Apakah MDPL berpengaruh? Sedikit banyak berpengaruh, tetapi itu bukan satu-satunya faktor kopi Arabica menjadi enak. Gitu, menarik ini untuk dibahas. Ini harusnya baca dengan temanku yang di Temanggung itu. Dia punya pandangan yang sangat menarik. Ya sudah, kita selesaikan dulu live kali ini. Nanti kita ngobrol lagi kayaknya di atas untuk sambil itu ada mas-mas yang mau bikin kopi secara freestyle. Kita kelarin dulu nanti di atas, kita cek-cek mesin espressonya juga. Sampai jumpa di konten berikutnya, sampai jumpa di live berikutnya. Dah.